Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya pasti selalu dalam kelimpahan, sehat dan bahagia. Oke. Perkenalkan, pada kesempatan pagi hari ini saya dengan Pak Ketut Tunas, Pak ya. Ketut Tunas, dan ditemani oleh Ibu Wisnu. Ya. Ibu Wisnu, ini saya sekarang berada di Tirtasari Bungalo. Tirtasari. Ya. Apa sih Bu Tirtasari ini? Gitu loh. Ya. Tirtasari Bungalo itu adalah destinasi ya yang ada di Desa Pemutaran. Ya, kita itu punya 20 bungalow. 20 kamar, 20 ya. kamar, marketing kita juga ada dari Eropa, juga lokal juga ada. Keren. Ya, di Tirtasari Bungalo kita juga punya restoran, spa, dan minimarket. Komplit ya? Ya, komplit. Ada minimarketnya juga loh. Ya, ada minimarketnya. Untuk usaha yang pertama, memang usaha yang pertama adalah Tirta Luhur Toserba dulu. Ya, itu bisnis kita yang pertama. Yang awal-awal. Awalnya. Sampai sekarang masih? Masih. Ya, tidak boleh ditinggalkan kalau awal-awal ya, itu. Kalau kata mbah-mbah dulu ya. Ya. Kalau di Jawa loh, tapi kalau di Bali saya nggak tahu. Ya, sama mungkin. Ini kita berada di Tirtasari, ya, ini di Bali teman-teman, ya. di Desa Pemutaran. Desa Pemutaran ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan bertanya. Nah, Pak Tunas ini pernah mengikuti RK dan baru saja ya, baru saja. Kita angkatan 35. Angkatan pertama kalau di Bali kan gitu kan. Boleh minta pengalamannya Pak? Mungkin seperti apa? Dipegangnya juga nggak apa-apa Pak. Seperti apa, atau ketika melihat temennya Pak Tunas, Pak Gede kan akhirnya terinspirasi untuk mengikuti RK atau seperti apa, boleh tanya sejarahnya dulu. Oh ya, baik, terima kasih Mas Yunus ya. Sama-sama. Saya Ketut Tunas Asmara Jaya, lengkapnya. Saya kelahiran tahun 80. Ya, tahun 80. Jadi Kacak 5 tahun dengan saya Pak. Ya. Masnya tahun berapa? 86. 86 ya. Berarti lebih tua saya. Oke. Saya pertama kenal RK atau mendengar RK itu dari Pak Gede Sentane. Kebetulan Pak Gede Sentane teman bisnis juga. Kita sama-sama bisnis di pariwisata, sama-sama dari Pemutaran. Jadi beliau pernah cerita bahwa beliau pernah ikut RK private RK, tepatnya di Kediri, ya di Kediri. Jadi beliau cerita bahwa RK itu adalah suatu metode yang bisa membuat kita tenang gitu. Awalnya sih seperti itu. Dan di sana ada gerakan-gerakan juga, pernapasan. Jadi yang bisa membuat kita lebih tenang. Jadi atas dasar informasi itu saya tertarik, mau juga ikut untuk bisa RK private. Jadi awal-awalnya kita rencana mau ke Kediri, mau ikut juga yang RK private. Jadi karena terkendala situasi, jadi corona. Ya sedang-sedang puncaknya corona, jadi terus tertunda. Akhirnya setelah 1 tahun ternyata saya dapat informasi bahwa akan diadakan RK di Bali. Jadi tambah semangat lagi. Saya harus ikut seperti itu. Terima kasih. Kalau manfaatnya RK Pak? Manfaatnya RK selama sudah ada 1 bulan belum ya? Belum. Sudah 1 bulan ya, 1 bulan lebih sedikit. Jadi saya ikut RK di Bali itu bulan April, kalau tidak salah tanggal 20 April. Jadi saya ikut RK dan memang karena dari awal kita semangat ikut, pada saat kita ikut RK, baru ikut itu aja sudah merasakan semangatnya. Jadi saya mulai waktu itu, kalau perjalanan dari Pemutaran ke Denpasar itu kan butuh waktu sampai 3-4 jam. Iya, betul. Jadi kita pagi udah berangkat, karena RK waktu itu jadwalnya jam 1 siang. Jadi dari pagi udah kita berangkat, kita hanya makan sarapan. Jadi selama RK itu harusnya
saya kebiasaan tidur siang. Jadi kalau tidak dapat tidur siang itu tubuh rasanya lemes, tidak semangat. Tapi pada saat RK itu sampai RK selesai pun saya masih merasakan semangat. 5 jam ya? Mungkin 6 jam. Jam 7 kalau tidak salah itu selesai kita. Ya. Dan keluar-keluar saya merasakan bahwa oh ini masih belum sore. Tapi setelah kita keluar dari ruangan RK, udah malam, tidak terasa. Jadi 6 jam itu kita merasakan semangat luar biasa. Sampai di rumah pun kita masih merasakan aura positif yang kita rasakan pada saat RK. Dan sampai sekarang pun saya masih rutin melakukan itu. Jadi setiap jam 11 malam saya mulai melakukan RK. Dan yang saya rasakan, yang sebelumnya saya memang karena situasi, saya ada bisnis, terus terbentur ada corona, jelas mental kita down. Kita merasa kalau Bali itu kan cuman dari wisata, sektor pariwisata. Apalagi ketika corona kemarin otomatis sangat sangat terasa terpuruk sekali. Jadi selama saya belum mengikuti RK, saya merasa bahwa saya tidak ada arah. Jadi saya melakukan sesuatu tidak semangat, pikiran kosong. Kadang-kadang saya berbicara juga dengan lawan bicara itu tidak nyambung. Tapi setelah saya melakukan RK sudah jalan sekarang kurang lebih 1 bulan, saya merasakan kembali hidup saya lagi bergairah, jiwanya kembali, semangatnya. Walaupun mungkin dari segi finansial enggak seperti sebelumnya, tapi ya paling tidak semangat saya udah kembali untuk bagaimana untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau dari keadaan tamu-tamu ini semenjak itu gimana? Coba karena kita selalu tanamkan positive thinking dengan staff juga. Saya setiap hari tanamkan bahwa hari ini kita full, hari ini kita rame. Jadi dan alhamdulillah tanpa kita sangka-sangka ternyata yang awalnya mungkin bookingan masih 1, 2, ternyata pada saat hari itu bisa sampai 10 kamar, sampai 15 kamar yang tidak kita duga-duga dari mana datangnya. Ya, tamu itu kita juga mungkin karena positive thinking ini atau mungkin kita juga belum menemukan jawabannya itu. Jawabannya ya sebenarnya kalau kita tenang, kita santai, kita damai, disitulah vibrasi kita sama dengan uang. Vibrasi kita sama dengan Tuhan kan gitu kan. Otomatis rezeki itu pasti mengalir seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri nih, saya mau tanya nih dari Bu Wisnu. Bapak kan Pak Tunas kan sudah menjalankan RK nih sekitar 1 bulanan nih. Bu Wisnu merasakan enggak perubahannya Pak Tunas ini? Mungkin dari pola pikirnya, tindakannya, atau wajahnya mungkin seperti apa itu ada merasakan enggak? Kalau untuk gininya ya perubahannya ya dari pola pikir suami saya. Dari pertama saya ketemu kan memang saya suka sama pola pikirnya dewasa. Tapi karena akhir-akhir ini karena kita punya masalah di samping ada corona juga kita mendapatkan masalah yang seperti tertipu seperti itu karena kita ingin memulai bisnis dan di situ kita tertipu. Pada saat itu memang benar-benar terpuruk sekali. Ya, bersyukur ya suami saya bertemu dengan Pak Yunus ya, dan semoga silaturahmi kita itu akan mendapatkan vibrasi yang positif untuk saya selaku keluarga. Dan untuk karyawan saya juga. Pasti, amin. Karena bagi saya apapun yang kita lakukan dengan modal yang berpikir positif pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik. Betul. Ya. Betul. Terima kasih banyak ya untuk Mas Yunus. Mungkin ini tangan Tuhan yang menyatukan suami saya bisa bertemu dengan Pak Yunus ya. Pastinya seperti itu. Dari segi wajah, memang dari dulu suami saya ganteng. Memang ganteng, Pak Yunus memang ganteng. Dari dulu suami saya ganteng, tapi ya ini testimoni yang benar ya. Yang real ya. Yang real dan ini tanpa tipu-tipu. Waktu suami saya kena tipu ya,
memang raut mukanya itu memang kucek sekali, lecek sekali. Ya, kita sering nangis, kita sering galau ya. Untung sekarang, makanya saya sering ngomong, Pak, wajahnya kok tambah ganteng sekarang. Tanya sama suami saya, ngerayu gitu, dia bilang, enggak bener, ngerayu ini pasti ada maunya ini. Enggak bener Pak, tambah ganteng, wajahnya itu lebih berseri. Ya, itu dari mungkin tampilan wajahnya. Terus dari pola pikir, dari dulu memang saya suka sama pola pikirnya. Terus untuk semangatnya, jujur semangatnya jauh lebih ngegas sekarang dari sebelumnya. Ini. Ya, terus yang paling penting sekali, suami saya tuh benar-benar disiplin sekali orangnya. Kan mau RK itu, 5 menit mau RK sekarang. Padahal harus ada itu loh hal yang penting harus dilakukan. Dia lebih mementingkan RK dibandingkan hal penting ini, misalnya dengan istri lah, dengan anak, kan itu lebih penting juga kan. Tapi dia lebih mementingkan RK. Berarti saya mengambil kesimpulan, suami saya itu benar-benar bisa memanage pikirannya, yang mana lebih dipentingkan dan yang mana yang tidak. Itu kalau dari saya seperti itu. Terima kasih banyak ya untuk Mas Yunus bisa membimbing suami saya ya, dari dulu memang sudah baik dan sekarang jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Tuh ya. Dan semoga, bukan semoga lagi, rezeki. Kalau sudah kenal RK itu nggak ada kata semoga. Ya, itu. Makanya saya sering semoga hari ini kamarnya isi segini-segini. Suami saya nggak boleh ngasih itu. Hari ini kamarnya full. Betul. Ya. Itu yang harus. Seperti di dapur hoki, ini contoh real, contoh real. Kita juga ada suami ya. Kita kan kebetulan punya juga usaha di Singaraja, namanya dapur hoki. Dapur hoki. Ya, kita namanya saja udah bagus kok. Ya, kita menjual real makanan khas Singaraja. Ya, basicnya adalah dari ayam kampung. Ini nyata sekali kejadiannya. Suami saya bilang gini, pokoknya kita tidak boleh mengucapkan kata semoga hari ini kita akan mendapatkan nasi kotak segini-segini. Nah, hari ini kita akan mendapatkan orderan nasi kotak 100. Saya sembahyang di Penunggun Karang. Hidup Betara yang ada di sini, hari ini saya akan mendapatkan orderan nasi kotak 100. Pas hari itu langsung 100 ya. Ada telepon langsung dari Undiksa. 140 kotak. Malah lebih Pak. Iya, malah melebihi. Ya, itu mungkin vibrasinya sering terjadi seperti itu. Dan saat itu pula saya tekankan sama karyawan, setiap bikin caption apapun yang ada di media sosial, cantumkan hari ini Tirtasari Bungalow full, restoran full. Selalu ke hal-hal yang positif. Betul sekali. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan lagi. Ya, boleh. Gini, vibrasinya Pak Yunus akan tetap masih berada di Tirtasari Bungalow ya, untuk keluarga saya dan juga karyawan saya. Pasti. Ya. Kita akan sering berkunjung. Kita akan berkunjung karena ada beberapa agenda untuk membuka semacam destinasi spiritual itu di sini. Kita masih tahap membicarakan pasti karena vibrasi antara masing-masing orang ini ketika jadi satu, vibrasinya besar akan menarik hal yang vibrasi yang positif yang lebih besar juga ke pemutaran ini gitu. Ini hal yang paling penting itu di sini. Saya kan mungkin mengenalkan hal baru ya untuk Bu Wisnu ya. Tentang alam bawah sadar, Ibu. Bahwa alam sadar kita ini tidak pernah istirahat. Otak dasar ya, otak sini. Kali ini otak sadar, kalau ini otak dasar ya kan. Nah, biasanya nih, ini kan kebanyakan, enggak tahu kalau ibu-ibu di Bali pasti baik-baik ya. Kalau ibu-ibu di sana kan sering rumpi gitu loh. Sama saja. Ini mungkin mulai sekarang jangan lagi ngomongin orang yang jelek-jelek. Lebih baik ngomongin orang yang baik-baik. Kenapa? Alam bawah sadar kita itu tidak mengenal orang lain. Alam bawah sadar kita itu mengenal diri kita sendiri. Jadi ketika ibu misalkan ngomongin nih, Bu Wisnu ngomongin tetangga A misalkan, wah itu orangnya
mohon maaf negatif ya, bla 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 bla. Alam bawah sadar ibu tidak mengenal tetangga jenengan, tetangga Ibu Wisnu, tetapi alam bawah sadar Anda itu adalah nutrisi bagi alam bawah sadar ibu. Jadi yang dikenal ketika ibu bilang tetangga jahat nih, ini nih. Jadi alam bawah sadar itu merekam bahwa ibu jahat. Itu. Jadi hindari sekarang ngomongin orang lain yang negatif. Karena diterima alam bawah sadar kita negatif. Kalau kita sering ngomongin orang negatif, otomatis kita akan jadi pribadi karakter negatif. Ketika karakter itu sudah jadi kebiasaan, jadilah nasib. Kalau kita nasibnya buruk, otomatis uang pun tidak betah di dalam diri kita, kan seperti itu. Jadi mending ngomongin orang-orang yang sukses kan gitu kan, ngomongin orang-orang kaya gitu kan, yang sono negatif biarlah. Ya ini hanya pelajaran aja. Kebetulan saya ketemu dengan ibu, jadi bisa. Ini saya nggak ngandani loh ya, nggak menggurui loh, mohon maaf, kita hanya sharing aja sih, memberitahu bahwa alam bawah sadar itu tidak pernah istirahat selama kita hidup, satu. Yang kedua, tidak pernah mengenal kata tidak, jangan, dan tidak mengenal orang lain, mengenal diri kita sendiri. Itu seperti itu. Dihilangkan juga kata jangan hutang, itu nanti diterimanya adalah hutang. Jangan nakal misalkan ke anak, diterimanya oleh anak nakal. Jadi harusnya apa? Langsung uang kita banyak. Jadi kata ganti jangan hutang adalah uang banyak. Kan seperti itu. Itulah keunikan anugerah Tuhan tentang alam bawah sadar. Mungkin nanti bisa diberitahukan kepada seluruh staf dan karyawan supaya tidak saling, otomatis kan pasti kan punya masalah pribadi kan antar teman kan, saling wah yuk ngerasain sini ya sini, itu jangan, supaya tidak mengotori vibrasinya Tirtasari ini. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Bu Wisnu? Bapak mungkin yang sering ikut RK mungkin ada tambahannya. Nggak kepengen ber-RK Ibu? harusnya istri saya ikut, karena kadang-kadang apa namanya, emosi gininya itu agak meledak. Jadi mudah-mudahan dengan nanti bisa ikut RK, nanti bisa diturunkan supaya satu vibrasi. Supaya satu vibrasi itu seperti itu. Kalau dari segi kejantanan sudah merasakan, Pak? Loh, kan memang ada. Ya, kalau dari segi itu sih sudah. Cuman karena kebetulan sekarang masih menjalankan RK dan waktunya itu agak gini, jadi kadang-kadang ya agak tertunda. Kita RK biasanya mulai jam 11, selesainya jam 1. Kita selesai, istri udah tidur. Kalau apa namanya, sebelum itu kadang-kadang kita masih ada aktivitas yang lain karena kita ada bisnis, ada yang perlu dikerjakan. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih Pak Tunas. Ya, terima kasih banyak. Ini saya dari keluarga. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan, diperkenankan saya mampir dan menginjakkan kaki saya di Tirtasari ini seperti, dan vibrasi positif ini akan tertular di Tirtasari Bungalo. Justru kita yang harusnya berterima kasih. Justru saya sebagai manajemen yang sangat mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Yunus, karena kesibukannya Bapak. Kalau di tempat lain tuh mesti harus berpikir berapa kali untuk bisa menginjakkan kakinya ke sana kan, ke tempat itu. Tapi untuk di Tirtasari kita sudah sangat berterima kasih ya, mau mampir ke sini memberikan sesuatu yang benar-benar positif buat saya dan suami saya ya. Dan rezekinya juga sama-sama ya, uang melimpah pasti. Ya. Itu aja sih ya. Terima kasih. Itu tadi adalah pengalamannya Pak Tunas dan Bu Wisnu tentang menjalani RK dan manfaat RK untuk kehidupannya. Intinya luar biasa. Yang kemarin ngobrol sama temen ngeblank gitu kan, nggak nyambung gitu kan, sekarang sudah nyambung lagi. Dan juga Ibu Wisnu merasakan Pak Tunas perubahannya juga sudah luar biasa.
Ini adalah sebuah motivasi teman-teman yang berada di Bali juga ya untuk mengikuti RK ini. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, yang penting menjalani, menikmati prosesnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah mohon dimaafkan saya. Ya, sama-sama. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Om.